Assalamualaikum, bolo-bolo, ketemu lagi ya guys ya. Masih di channel Cor Bebek Ngok. Hai. Oke bolo, kali ini kita akan kembali mereact. Tapi kita akan mereact video yang ataupun berita yang lagi viral. Hai. Tapi sebelum kita masuk ke videonya atau ke beritanya, saya ingatkan ke kalian, jangan lupa di follow, di subscribe channel ini, jangan lupa ya guys ya, pokoknya didukung terus, di like, komen, subscribe, di share, pokoknya dukung kami. Dan terima kasih yang kalian masih setia menonton, anjay. Langsung aja kita akan membahas video yang lagi viral, yaitu tentang kasus Agus. Nah, kalian pasti tahu kan Agus mana? Bukan Agus sedih, jelek. Ini ada Agus yang lain. Kita lihat beritanya. Fakta baru kasus Agus Buntung. Maaf ya, ini saya baca nggak bermaksud. Tapi emang faktanya kayak gitu. Fakta baru kasus Agus Buntung, dari kronologi modus hingga korban terus bertambah. Ini lagi panas dibahas ya kan di sosial media terkait kasus ini ya guys. Coba kita lihat. Kasus pelecehan seksual oleh seorang pria disabilitas tanpa kedua tangan asal Lombok, Nusa Tenggara Barat bernama Agus. Lagi-lagi yang namanya Agus sedang kenapa sih? Sejumlah fakta-fakta baru mulai bermunculan sejak pertama kali kasusnya mencuat pada Oktober 2024. Kronologi. Kasus pelecehan seksual oleh Agus Buntung pertama kali terungkap pada 7 Oktober ketika seorang mahasiswi melaporkan dirinya menjadi korban. Kok iso? Ya, kok bisa? Agus dengan kekurangannya ini melakukan perkosaan. Lanjut. Setelah penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB menetapkan Agus sebagai tersangka. Agus sempat mengklaim dirinya difitnah. Ya, sampai sini dulu. Jelas kita misal jadi orang awam pun atau yang belum tahu berita atau kemajuan beritanya pasti juga bertanya-tanya, karena Agus ini kan memiliki kekurangan. Mohon maaf, kedua tangannya kan tidak ada. Nah, itu gimana caranya memperkaos seorang wanita, ya kan? Tapi ternyata kita lihat, namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak korban muncul dengan pengalaman serupa. Fakta mengejutkan. Menurut pengakuan pemilik homestay di Mataram, Agus sering datang dengan korban yang berbeda. Setiap kali beberapa korban terlihat panik, menangis atau berlari terburu-buru setelah keluar dari kamar. Ya siapa tahu Agus itu nyetel video lucu atau nyetel video apa gitu yang jadi si cewek ini takut atau nonton horor ya, jadi lari terbirit-birit gitu. Gus ini saya tak selamat ke. Psikolog yang menangani kasus ini menjelaskan Agus menggunakan trik manipulasi emosional untuk mendekati korbannya dengan kecerdasan manipulatifnya. Agus berhasil menipu korban, sebagian besar perempuan muda, dengan cara yang halus. Tindakan Agus bukanlah kebetulan, melainkan perbuatan yang direncanakan dengan matang. Oleh Agus. Perbuatan yang direncanakan dengan matang untuk memuaskan hasratnya. Lanjut, korbannya terus bertambah. Setelah pengakuan dari korban pertama, korban lainnya mulai berani melapor. Biasanya memang seperti itu ya. Ketika ada korban pertama, kedua, dia masih takut untuk melapor. Tapi ada satu korban yang berani untuk melaporkan, nah nanti muncul. Lanjut. Kemudian saat ini 5 korban telah diperiksa oleh kepolisian dan penanganan untuk 3 korban anak telah dilimpahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak. Pihak kepolisian juga terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap lebih banyak korban yang mungkin belum
lapor. Harusnya ya dengan kekurangan dia kan menjadikan dia tuh harus berjalan lurus, bener, tapi dilalah dia kok ternyata seperti itu. Saya ada video yang dimana cara Agus membujuk korbannya, kita dengarkan. Kakak kan perjuangan kakak tuh ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Pernah nggak nekat gara-gara hal sepele? Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa Nyawa saya kasih ke kakak, bukan nyawa. Perlonganmu. kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Kamu pikir saya modus seperti cowok lain? Ya saya modus no. Benar kan? Modus itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar pinter dia menggunakan rasa kekurangannya untuk meyakinkan si korban. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Tapi ya guys, dari ya cara Agus merayu tadi, ya menurutku tetap dia sudah mencari, sudah mengincar korban. Misalkan korban si A ini dia mungkin masa lalunya atau dulunya pernah mengalami apa, kemudian sama dia itu coba untuk seakan-akan dia ini peduli, Agus ini merangkul dia bahwa Agus ini orang baik, bisa menjadi teman dan bla 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 bla. Nah, dengan kelemahan si korban ini, Agus tahu kelemahan atau tahu masa lalunya atau dulu kisah kelamnya si wanita, dijadikan senjata si Agus. Kayaknya kayak gitu nih Agus. Masih tentang Agus, ada dari Dreamco ID. Jadi tersangka pelecehan seksual terungkap cara Agus buntung dekati korban. Wah, pinter tenan gue Gus. Kok iso ngono kuwi? Udayana, pelaku mencoba menenangkan korban ketika korban nangis dan kemudian pelaku mengatakan kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi saya sudah mengetahui asal usul dari si korban, kata pelaku. Saya sudah tahu asal usul masa lalumu. Kan benar tahu asal usul masa lalumu, Agus. Kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan memberitahu kepada orang tuamu. Begitu kata si pelaku. Sehingga korban merasa takut dan merasa terintimidasi di situ. Nah, itu singkat ceritanya. Kemudian singkat cerita dibawa ke homestay. Memang betul yang dikatakan tadi bahwa menggunakan motor si korban. Nah, kenapa menggunakan motor si korban? Karena tadi intimidasi. Ya kenapa dia menggunakan motor korban, ya masa pakai motornya Agus? Ya, gimana dia megangnya? Bisa tadi, karena kamu sudah terikat, kalau kamu tidak mengikuti saya, maka saya akan melaporkan hal yang kamu bilang tadi, saya akan laporkan kepada orang tuamu. Intimidasi hal itu yang dilakukan. Tapi emang ya guys, ketika kita merasa terintimidasi atau ya masa lalu kita mungkin pernah melakukan entah dosa apa atau kemudian diketahui orang lain dan dijadikan senjata, emang itu ya kita akan merasa tertekan, kita akan merasa takut, dan di situ ya udah hilang ketika kita pikiran kita atau yang tadinya mungkin kita bisa memikirkan hal lain, bisa memikirkan untuk melakukan rencana lain, itu hilang karena ya itu tadi udah terintimidasi, kemudian ya tertekan takut, mungkin ya jadi korban ya merasa seperti itu. Yang membayar itu memang korban. Ketika masuk, ini yang menariknya di sini. Ketika masuk ke kamar, saya membuka pintu. Pelaku yang buka pintu. Apa yang pelaku membuka pintu? Nah, apa? Digunakan oleh pelaku gigi dan mulutnya untuk membuka pintu. Jadinya si pelaku produktif. Jadinya frame-frame yang di bawah itu nggak benar adanya. Jadi untuk membuka pintu dia menggunakan mulut dan bibirnya, membuka dan menutup pintu tersebut di kamar nomor 6 tadi. Masuknya ke kamar, singkat cerita ancaman pertanyaan tadi, ancaman-ancaman yang didapatkan oleh pelaku bukan hanya yang tadi. Pelaku ada gestur menolak dan segala macam dan ingin berteriak, tetapi pelaku melakukan
intimidasi kepada korban. Intimidasi seperti apa? Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh di luar kamar. Kalau didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Karena intimidasi seperti itu, korban merasa takut dan merasa diam. Oh, bajigur pinter berarti si Agus Yan. Ya dinikah karo Agus nggo nek kekonangan. Kemudian berhubungan seksual di sana yang membawa itu memang korban. Ketika masuk seksual, korban mengelak. Benar yang dibilang oleh tadi bahwa untuk membuka legging itu pelaku menggunakan kakinya atau jarinya untuk membuka legging korban. Dan korban juga menolak dengan gestur menoleh ke arah kanan. Nah ini di sini tapi kok kenapa ya korban nggak ditendang kayak si alat vitalnya Agus atau gimana gitu, tapi ya nggak tahu juga sih di posisi korban gimana ya saat itu, atau mungkin ya pasti entah ada intimidasi lain ya, tapi wah edan si Agus sumpah. Kepala si korban kemudian menendang si pelaku pada saat tidur di kasur itu gestur-gestur yang korban lakukan untuk menolak, tapi karena tidak ada kuasa dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku, korban tidak ada kuasa karena hal itu korban diam. Seksual. Nama saya Wah ini rupanya Agus. Tapi kalau Bayan Agus Suartama. Bayan Agus Suartama, oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Ya, Semester berapa kak? semester 7. Oke. Ya. 14 paling. Terus keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin. Tapi kalau dia tidak melakukan hal ini ya kita kasihan ya kan, kita berempati ke dia. Tapi ketika dia sudah ternyata terbukti menjadi tersangka, ya gak ada respect-respectnya bro Gus. Dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual? Ya kamu yang bisa, emang kamu itu pelaku. Bener nggak kalau informasi yang kami dapatkan ini lu sering bawa cewek ke homestay? Saya pernah saya pernah diikutin sama orang ini sampai depan gang rumah dari Udayana Cabul, ngajak tidur katain masa nggak mau dewe, ntar saya beliin HP, kata-katanya saking kesel saya direndahin, saya katain balik beli tangan aja dulu mas. Jangan ngerendahin orang sembarangan, saya kasih katain gitu. Ya Pak, semua demi Allah jual kesedihan wawancaranya, padahal hasilnya beringas sampai saya lewat depan pasar pasar Cemare, saya lewat juga ketemu dia teriak-teriak gangguin cewek, ngata-ngatain cewek sombong, gak mau sama dia, saya mampu bayar kamu dan lain-lain. Gus ya gimana ya Gus, kamu itu Gus bukannya jadi orang bener malah kayak gitu. Untuk Agus di luar sana yang nama-namanya Agus jangan bertingkah. Oke guys, mungkin itu ya kita video Agus kali ini. Memang ternyata dia kocok gitu. Oke guys, mungkin itu dulu. Kita ketemu lagi di next video atau next berita-berita yang hot lainnya. Oke? Terima kasih. Jangan bebek. Mo.